Timnas Indonesia akan menggelar pelatnas di Eropa. Kali ini Kroasia yang menjadi tujuannya. Skuad Garuda Muda akan uji coba melawan beberapa negara kuat di dunia. Tidak tanggung-tanggung, lawannya adalah negara finalis Piala Dunia 2018, Kroasia, negara Dimitar Berbatov, Bulgaria, serta sahabat Indonesia di kawasan Asia, Arab Saudi. Di atas kertas, ketiganya jauh lebih tangguh dari Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Kami coba menentukan starting lineup terbaik tim nasional Indonesia untuk 3 laga panas tersebut. Timnas Indonesia U19 terbang ke negara asal Luka Modric untuk pemusatan latihan berstandar internasional. Selain berlatih, mereka juga mengatur pertandingan persahabatan lawan 3 negara sekaligus. Timnas Indonesia U19 akan bertanding menghadapi Kroasia, Bulgaria, dan Arab Saudi. Ini adalah rangkaian dari friendly turnamen yang digelar 2-8 September nanti. Cetak Gol coba mengemas susunan pemain Timnas Indonesia U19. Semoga laga melawan tim yang lebih hebat bakal mematangkan skuad Timnas menuju Piala Dunia U20 tahun depan. Kiper dan lini belakang. Posisi penjaga gawang akan dikawal oleh Muhammad Adi Satrio. Kiper yang bergabung dengan PSMS Medan pada Januari lalu ini pernah mengisi pos utama di Timnas Indonesia U18. Dia juga ikut mengantarkan Timnas U18 ke peringkat 3 di Piala AFF U18 2019. Adi Satrio akan menggantikan posisi dari Hernando Ari Sutaryadi yang mengalami cedera. Walaupun hanya bermain di Divisi 2 Liga Indonesia, tapi Muhammad Adi Satrio adalah calon kiper masa depan milik Timnas Indonesia. Posisi bek tengah akan dihuni oleh Rizky Ridho Ramdhani. Namanya memang tidak digembar-gemborkan seperti si kembar Bagus Bagaskafy atau Muhammad Supriyadi. Tetapi Ridho adalah pilar penting Timnas Indonesia U18 yang bertanding di Piala AFF U18 2019 kemarin. Di ajang tersebut, Ridho menjabat sebagai Vice Captain. Ban kapten dikenakannya kalau David Maulana di luar lapangan. Dalam beberapa pertandingan, Rizky Ridho memimpin rekan satu timnya. Rizky Ridho akan ditemani oleh bek tangguh yang bermain di Inggris. Dia adalah Elkan Bagot, pemain blasteran asal Inggris, Indonesia. Bagot sedang berseragam Ipswich Town FC, tim di Divisi 3 Liga Inggris. Bagot sempat terbang ke Indonesia dan mengikuti pelatnas sebelum kembali ke Inggris. Dia pergi lebih cepat untuk mengikuti sesi latihan bersama Ipswich Town FC. Meski berlatih singkat, Sintayong sepertinya sudah tahu bagaimana kualitas sang pemain. Namanya dimasukkan ke dalam skuad yang berangkat ke Kroasia. Posisi bek kiri akan diisi oleh Yuda Febrian. Pemain Barito Putra ini sudah bersinar sejak memperkuat Timnas Indonesia U16 di bawah asuhan Fahri Husaini. Yuda Febrian juga tergabung ke dalam skuad inti Timnas Indonesia U16 yang memenangkan Piala AFF U16 2018. Posisi bek kanan tentu akan ditempati oleh Bagas Kava. Saudara kembar Bagus Kavi ini sudah memperkuat di tim utama Barito Putra. Ia bahkan diturunkan sebagai starter dalam seluruh pertandingan di Liga 1. Meski saat itu Barito Putra harus takluk dengan skor 1-2, Bagas mendapatkan apresiasi karena tampil bagus. Buktinya, Bagas kembali menjadi starter ketika bertanding melawan PSM Makassar. Di Timnas Indonesia, prestasinya sudah terdengar hingga penjuru Nusantara. Bersama saudara kembarnya Bagas Kava, dia sukses membawa Garuda Muda tampil berprestasi. Salah satunya dengan menjadi juara Piala AFF U16 di tahun 2018. Lini tengah. Posisi gelandang tengah akan ditempati David Maulana.
Sama seperti Evan Dimas, David Maulana menggunakan nomor punggung 6 dan ban kapten Timnas Indonesia U19. David Maulana dikenal sebagai kapten yang punya visi, jiwa pemimpin, dan mental baja. Wajar kalau namanya tidak pernah absen dari pemanggilan skuad Timnas Indonesia di usia muda. Sejajar dengan David Maulana, ada pemain asal Persib Bandung, Beckham Nugraha. Skillnya yang mumpuni disebut-sebut sebagai masa depan Maung Bandung. Di Persib, Beckham Putra bersaing dengan sejumlah pemain yang lebih berpengalaman. Ada Abdul Aziz, Omid Nazari, Kim Jeffrey, hingga kakaknya sendiri, Gian Zola. Kalau kembali ke 5 tahun lalu, Beckham pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik di Football Cup U15 di Barcelona, Spanyol. Beckham juga membawa Persib U16 menjuarai Piala Menpora, sekaligus menyabet gelar top skor dengan mencetak 20 gol. Di tahun 2018, Beckham mempersembahkan gelar Liga 1 U19 untuk Persib Bandung. Selanjutnya, gelandang serang akan ditempati oleh Jack Brown. Sama seperti Elkan Bagot, Jack Brown juga berkompetisi di Divisi 3 Liga Inggris. Kalau Bagot berseragam Ipswich Town, Jack Brown bermain untuk Lincoln City FC. Posisinya adalah gelandang serang, tapi Sintayong juga pernah mencobanya di posisi striker. Walau sempat dicoret dari list pemain U19 karena kurang fit, Jack Brown kembali mendapatkan kesempatan. Sintayong membawanya ke dalam skuad yang berangkat ke Kroasia. Sementara itu, sayap kiri akan diisi Irfan Jauhari. Pemain asal Bali United ini sudah dikontrak secara profesional selama 3 tahun oleh Serdadu Tridatu. Irfan direkomendasikan oleh tim pelatih Bali United karena tampil apik selama 2019. Bukan hanya membela Timnas U19, Sintayong juga bahkan memanggilnya di Timnas Indonesia Senior. Sebuah pencapaian tinggi mengingat usianya masih 19 tahun. Posisi sayap kanan hampir dipastikan menjadi milik Witan Sulaiman. Pemain yang lahir di kota Palu ini tengah berseragam FK Ratnik Surdulika. Ratnik tercatat sebagai klub yang berkompetisi di Serbian Superliga atau kasta teratas Liga Serbia. Witan sudah bermain sebagai starter FK Ratnik Surdulika pada bulan Juni kemarin. Saat itu, Ratnik bertandang melawan Fusdovac. Setelah laga debutnya, nilai pasar Witan langsung tercantum senilai 25.000 euro atau 409 juta rupiah. Witan juga tergabung ke dalam skuad Timnas Indonesia U23 yang meraih medali perak di SEA Games 2019. Pencapaian tertingginya adalah trofi juara AFF U22 tahun 2019 untuk Timnas Indonesia. Posisi striker akan diisi oleh Muhammad Supriyadi. Pemain Persebaya ini sudah malang melintang di skuad Timnas Indonesia usia muda. Di level Timnas, Supriyadi pernah membawa Timnas Indonesia menjadi juara di Tinpong Plastic Cup 2017. Genesis Jepang ASEAN U16 2017 dan AFF U16 2018. Cepat dan tajam, itulah yang mendeskripsikan skill seorang Supriyadi. Dengan pencapaian luar biasanya, wajar kalau Arek Surabaya ini menjadi striker timnas yang sulit digantikan. Sebenarnya di posisi ini masih ada Bagus Kavi, tetapi cedera patah kaki memaksanya absen untuk membela Garuda Muda hingga saat ini. Formasi 4-2-3-1. Kiper Muhammad Adi Satrio. Bek Rizky Ridho, Elkan Bagot, Febrian Yuda, Bagas Kava. Gelandang David Maulana, Beckham Putra, Jack Brown, Irfan Jauhari, Witan Sulaiman. Striker Muhammad Supriyadi. Itulah prediksi starting line up Tim Nasional Indonesia U19 dalam uji coba selama di Kroasia. Punya prediksi skor? Tuliskan di kolom komentar.